Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizkyananda Siregar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program pola bintang pada bahasa pemrograman C. Sekaligus video ini akan menjadi video terakhir saya dalam memenuhi mata kuliah pemrograman dasar. Baik, di sini saya telah menyediakan shortcutnya terlebih dahulu untuk sama-sama kita bahas. Nah, sebelumnya saya akan menjalankan atau melihat hasil programnya di Command Prompt atau CMD. Baik, langsung saja kita ketikkan gcc -o test, masukkan nama file yang telah dibuat. Oke, ada sedikit kesalahan di sini. Ganti dulu variabelnya. Oke, kita save, kita jalankan lagi di CMD. Muncul tampilan seperti ini. Baik, langsung saja kita bahas. Seperti biasa, ketika kita membuat program C, terlebih dahulu kita ketikkan include stdio.h, yang mana standar input output ini akan berisi fungsi-fungsi yang akan kita gunakan pada program ini. Contohnya scanf. Kemudian kita ketikkan di bawahnya include stdli.h, standar library. Kemudian in main. In di sini artinya jika kita memakai in, kita akan memakai return di akhir fungsi karena dia akan mendefinisikan nilai balikan. Kemudian main ini dia berisi fungsi-fungsi utama yang akan kita eksekusi nantinya. Setelah itu kita ketikkan tanda buka kurung kurawal, kemudian di sini ada tanda tutup kurawal sebagai pembuka sekaligus penutup program. Kemudian di sini ada in, yaitu tipe data integer yang merupakan variabel i, j, dan n yang akan kita gunakan pada program ini. Kemudian di sini ada printf, masukkan panjang pola. Nah, di sini teman-teman akan disuruh atau diminta untuk memasukkan data berupa angka yang nantinya dari angka tersebut akan membentuk pola bintang sesuai dengan jumlah angkanya atau sebanyak angka yang teman-teman minta dan teman-teman masukkan. Kemudian di sini ada scanf %i. Nah, di sini akan menampung nilai masukan atau inputan. Apa yang ditampung yaitu nilai n. Oke. Kemudian ada perulangan. Kita masuk pada perulangannya. Nah, di sini ada for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, atau i kurang dari sama dengan n. Kemudian ada increment i plus plus. Kemudian di bawahnya ada for j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j plus plus, increment j plus plus, atau post increment. Kemudian ada printf bintang. Nah, di sini nanti dia akan membentuk bintang karena di sini disuruh menampilkan bintang dari perulangan for di atas. Kemudian ada printf slice n. Ini akan membuat data menjadi ke bawah sehingga lebih rapi. Kemudian tidak lupa kita ketikkan return karena kita memakai in di sini, sehingga kita harus mengetikkan return. Namun jika kita memakai void, maka kita tidak perlu mengetikkan return di akhir fungsi. Oke, langsung saja kita bahas tentang perulangannya. Nah, di sini kita masuk pada for i sama dengan 1. I sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n. Nah, i itu kan nilainya sama dengan 1. Nah, n di sini kita misalkan kita memakai angka 9. Nah, i lebih kecil sama dengan 9, apakah benar? Jika benar, maka dia akan i plus plus. Dia akan memakai post increment atau akan ditambah. Nah, jika benar, dia akan ke bawah. For j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i. Nah, j itu kan sama dengan 1. Nah, i juga sama dengan 1. Apakah j atau j
kurang dari sama dengan 1, yang artinya 1 kurang dari sama dengan 1 apakah benar? Jika benar, dia akan ke bawah untuk membentuk bintang. Makanya ada di sini. Makanya di sini terdapat 1 bintang. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke atas ini, ke for di sini. Nah, jika J sama dengan 2, apakah J lebih kecil sama dengan I? Tentu tidak. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 1? Tentu tidak. Jadi dia akan langsung ke bagian sini. Jika tidak, maka dia tidak akan membentuk bintang. Setelah itu dia akan kembali ke atas, ke for yang ini, untuk membaca kembali programnya. Nah, kita lanjut. Maka masuk pada I sama dengan 2. Oke, sebentar. Nah, I sama dengan 2, I lebih kecil sama dengan 2, I lebih kecil sama dengan N. Nah, I di sini kan sama dengan 2. Nah, apakah 2 itu lebih kecil sama dengan 9? Jika iya, maka dia akan lanjut untuk membaca program ke bawah, ke for yang ini. Nah, J sama dengan 1. J lebih kecil sama dengan I. Nah, kita ketahui I ini kan ketika kita masukkan di atas tadi I sama dengan 2. Nah, apakah J yang sama dengan 1 ini lebih kecil sama dengan 2? Tentu benar. Nah, jika benar, maka dia akan lanjut ke bawah untuk printf bintang. Nah, maka akan ada tampilan bintang yang ini, bintang 1 yang di sini. Kemudian kembali lagi ke atas. Setelah ia baca, maka kembali lagi ke atas. J sama dengan 2. Oke, J sama dengan 2. J lebih kecil sama dengan I. 2 lebih kecil sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Ya, 2 lebih kecil sama dengan 2, atau 2 sama dengan 2. Nah, dia akan menambah ke bawah. Kemudian dia akan langsung masuk ke printf bintang. Oleh karena itu terbentuklah bintang yang di sini. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian kembali lagi ke atas untuk dibaca. Ke atas ini untuk dibaca kembali. For J sama dengan, ketika tadi J sama dengan 2, maka sekarang J sama dengan 3. Apakah J lebih kecil sama dengan I? Apakah 3 lebih kecil sama dengan 2? Tentu tidak. Oleh karena itu dia tidak akan printf bintang, melainkan dia akan kembali ke sini, ke bagian sini. Setelah itu dia akan kembali ke atas untuk dibaca kembali. Nah, seperti itu seterusnya hingga nanti hasilnya I sama dengan 9 dan J sama dengan 9 atau 9,9. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik informatika.